Gini caranya. Oh, dia punya argumen semuanya. Kenapa takbirnya begitu? Oh, takbir itu simbolik. Karena Nabi mengatakan as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'rajnya orang yang beriman. Kenapa gerakan sholat seperti dia jelaskan semuanya? Bukan sekedar bisa menjelaskan, tapi dia sudah mendapatkan manfaat dari semua gerakan-gerakan sholat itu. Itu baru keren. Dia sudah mulai sadar. Orang yang sholat dengan sadar, saya yakin sholat bisa mencegah dia dari perbuatan keji dan munkar. Jadilah orang baik. Baik itu efek samping dari sadar. Makanya kenapa tadi saya bilang berhenti kalian jadi orang baik, apalagi jadi orang baik karena ingin dibilang baik oleh orang lain. Semua itu gak ada artinya. Jadilah orang sadar, karena orang sadar efek sampingnya pasti baik. Apapun yang dilakukan dalam kesadaran, saya yakin itu akan menjadi kebaikan. Ulangi lagi. Apapun yang dilakukan dengan kesadaran, itu pasti akan jadi kebaikan. Saya sering ditanya oleh tamu-tamu saya yang datang ke rumah. Karena kalau saya menjamu makan, pasti saya kasih doa makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ya Allah, berkahilah rezeki yang Kau anugerahkan kepada kami. Manunggalkan rezeki dengan tubuh kami sehat, kuat, sempurna. Sebentar nasi di piring, sebentar ikan di piring, sebentar buah-buahan masih di luar. Tapi begitu kita santap dan diproses oleh tubuh, semua yang di piring itu jadi darah, jadi daging, jadi otak, jadi bagian dari tubuh saya. Bagaimana saya tidak menghormati itu semua? Karena sebentar lagi akan manunggal dengan tubuh saya. Bagaimana saya tidak upacarakan dia? Karena sebentar lagi akan manunggal menjadi bagian dari tubuh saya. Waktu di luar masih nasi dalam piring. Setelah dimakan dan disantap, jadi darah, jadi daging, jadi semua organ tubuh saya. Hati-hati itu semua. Dari mana didapatnya? Dengan cara apa mendapatkannya? Saya doakan lagi untuk semua orang yang telah berjasa menghadirkan makanan ini kepada kami. Saya doakan semua mereka sejahtera lahir dan batin. Saya ingat semua orang-orang yang menghadirkan makanan itu. Saya tahu satu butir nasi itu ribuan orang yang terlibat berbuat baik untuk saya. Dan saya sadar di situ kalau saya berutang budi kepada mereka. Kemudian dipungkas dengan kata-kata untuk daya sambung semesta, tanah, air, api, udara. Terima kasih. Tidak ada satu butir nasi kalau nggak ada tanah. Tidak ada satu butir nasi kalau tidak ada udara. Tidak ada satu butir nasi kalau tidak ada air. Dan tidak ada satu butir nasi kalau tidak ada matahari. Mereka bekerja sama untuk membangun satu butir nasi dan dipersembahkan oleh semesta untuk kita. Satu piring, bukan satu butir lagi. Lucu ya, kalau orang habis makan, kemudian dia membicarakan orang lain. Lucu kalau orang habis makan dia marah-marah. Lucu kalau orang habis makan kemudian dia menyakiti orang lain. Lucu kalau dia habis makan membunuh orang lain. Lucu kalau dia habis makan menjatuhkan nama baik orang lain. Lucu aja kalau bagi saya. Karena dia makan dalam keadaan tidak sadar. Makan di restoran mewah. Begitu banyak makanan di depan dia. Tidak sadar.
Makanya ketidaksadaran itu adalah sumbernya dosa. Saya kalau habis makan, apalagi saya tidak bisa makan banyak. Kenapa? Bukan tidak ingin. Terlalu besar tanggung jawabnya. Terlalu besar hutang budi yang harus saya kembalikan kepada mereka. Saya tidak tahu siapa yang nanam padi itu. Di sawah mana padi itu ditanam, saya tidak tahu. Oleh karena itu, karena saya tidak tahu cara saya mengembalikan kebaikan itu, setelah saya makan, saya bertekad untuk mengembalikan seluruh energi ini menjadi kebaikan bagi semesta. Siapapun orang yang bertemu dengan saya tidak boleh berkurang kebahagiaan. Itu makan dengan kesadaran. Bagaimana mandi dengan kesadaran? Luar biasa. Sapa dulu air. Terima kasih air, hari ini kau masih datang. Terima kasih hari ini kau masih mengunjungi rumahku. Terima kasih air. Betapa hebatnya engkau. Bayangkan kalau nggak ada air. Seperti apa wajah kita? Seperti apa mata kita? Seperti apa telinga kita? Seperti apa mulut kita? Bayangkan kalau tidak ada air. Bayangkan ketika kita capek, tubuh kita sudah asam. Walaupun kita punya sabun yang bersifat basah, nggak ada air, tidak ada pelarut, tidak terjadi proses netralnya tubuh kita. Luar biasa. Makanya luluran dulu, sapa dulu airnya, ucapan terima kasih. Lalu mandilah dengan urutan yang bagus. Rasakan setiap air yang menyentuh tubuh kita, rasakan. Subhanallah. Ketika kita melakukan apapun dengan kesadaran, semua itu akan membangun kesadaran. Sadar kalau kita sekarang sedang duduk, sadar kalau kalian sedang bernapas, sadar kalau kalian sedang bisa melihat, sadar kalau kalian bisa mendengar, sadari. Hadir di sini sepenuhnya saat ini, sadari sepenuhnya. Subhanallah, itu luar biasa. Kita bisa menangis setiap saat. Kita bisa lembut setiap saat. Tidak perlu marah lagi. Tidak perlu jengkel lagi. Gak perlu semua itu. Gak penting. Makanya orang sadar itu pasti baik. Orang yang menyebut dirinya baik karena dia ingin dipandang baik oleh orang lain belum tentu sadar. Suatu saat tergores sedikit saja, keluar aslinya. Keluar binatang di balik tubuhnya. Paham maksud saya? Apapun yang dilakukan dalam kesadaran adalah kebaikan. Yuk kita sadar setiap saat. Sadar kalau bisa duduk. Saya tanya mahasiswa saya, jurusan fisika, kenapa Anda bisa duduk? Itu pertanyaan seakan-akan pertanyaan konyol dari seorang dosen. Padahal ini fisika. Kenapa kita bisa duduk? Karena tinggal di bumi. Gaya gravitasi bumi ini besar dibandingkan gaya gravitasi di sana. Lihat orang di angkasa sana. Mau minum kopi aja susah. Kopinya terbang terus. Gelasnya nggak bisa diem. Kita gelas diem, airnya diem. Saya bisa duduk di sini. Kenapa? Karena saya punya massa. Bumi punya massa. Massa dengan massa tarik menarik dalam hukum gravitasi Newton. Gaya sama dengan konstanta gravitasi dikalikan massa 1 kalikan massa 2 diberikan jarak antara benda 1 dan benda 2 dikuadratkan. Itu hukum gravitasi.
Siapa yang menemukan? Newton. Hukum apa itu? Hukum Allah, bukan hukum Newton. Newton hanya menemukan hukum itu. Nama hukumnya hukum Allah, disebutnya sunnatullah. Anda yakin dengan gravitasi, Anda tidak yakin dengan gravitasi, hukum tetap bekerja. Buktinya apa? Lihat sekarang. Saya ditarik oleh bumi, makanya saya tertarik oleh bumi. Saya kemudian menekan kursi. Ketika saya menekan kursi, ada gaya aksi dari saya pada kursi, ada gaya reaksi dari kursi. Sehingga apa? Gaya aksi dan gaya reaksi memenuhi hukum Newton yang ketiga. Resultannya jadi sama nol. Saya jadi diam. Disitulah perlunya pengetahuan. Itu akan mengantarkan kita kepada kesadaran. Coba, ketika kita minum, enak aja. Karena otak kita dengan saraf-saraf yang ada di leher kita sinkron. Otak pengen minum, saraf yang ada di leher kita bisa membantu menelan air itu. Sahabat kita tempo hari yang meninggal, penyakitnya apa? Gak sinkron antara otak dengan saraf-saraf yang ada di leher. Apa yang terjadi? Sini pengen minum, tetapi saraf-saraf di sini tidak bekerja. Air dimasukkan tidak bisa ditelan, keluar lagi. Karena tidak masuk air, ya meninggal. Karena setiap hari kalian bisa menelan air dengan mudah, sampai nggak sadar bahwa sebetulnya kalian bisa menelan air itu karena sistem kelistrikan di tubuh kita masih normal. Sadar nggak? Ketika kita punya gigi, semua rasa makanan enak. Saya nggak bisa cerita karena belum pernah nggak punya gigi. Tapi menurut teori katanya kalau nggak ada gigi apapun nggak enak. Ada orang kemarin tamu datang ke Jelekong, saya kasih jagung. Pak, mangga raos ya jagung kenging panen ti dia. Diam aja. Nah, ditawaran teh cicing wae. Mangga Pak, jagung mumpung hangat kene raos. Udah saya kasih contoh, saya yang makan. Mangga Pak, cicing kene wae. Terakhir baru ngomong, punten katanya. Abdi mah teu gaduh waos. Oh. Tuh. Akhirnya saya tanya, berapa umur? Umurnya itu di bawah saya. Giginya sudah hilang semua. Karena ada masalah dengan cinta kasih pada dirinya. Jadi saya dari situ dapat pengalaman. Kalau nggak ada gigi kan boro-boro ngerasakan jagung. Ngunyahnya saja nggak bisa. Betul nggak? Padahal rasa makanan itu, surganya makanan itu baru keluar kan kalau dikunyah. Makanya jangan buru-buru kalau ngunyah. Kunyah aja. Tenang. Sudah lembut baru biar kata lambung, terima kasih mulut. Kerjaanku tidak terlalu berat nih. Gitu kata lambung. Karena semua sudah siap kami lumatkan. Karena sudah selesai di atas. Ini baru aja masuk. Ya kata lambung, sorry. Kata lambung, ya udah lambungnya sakit. Namanya mah. Tambah lagi stres. Tuh. Jadi kita menyiksa. Itu penindasan itu. Itu penindasan. Itu masohis itu. Menindas diri sendiri. Kalau diurut ya,
dari pagi sampai sore. Berapa kali kalian menindas diri sendiri? Banyak banget. Betul gak? Belum lagi melakukan pekerjaan karena kewajiban, menindas lagi. Belum lagi melakukan pekerjaan karena tugas, menindas lagi. Belum lagi melakukan pekerjaan sebetulnya dia tidak senang di pekerjaan itu. Cuma harus bekerja. Ada kata harus bekerja, harus cari uang, harus cari nafkah. Damung sebetulnya mah, cuman karena harus dia menindas. Makanya temukan apa yang kalian senang dalam hidup. Temukan jeniusnya kalian di mana. Karena setiap manusia itu jenius. Jenius loh di bidangnya. Jadi yang jenius bukan hanya Einstein. Einstein jenius di bidang fisika. Yes, tidak diragukan lagi. Tapi semua manusia datang ke bumi jenius di bidangnya. Saya jenius di bidang saya. Karena tidak ada yang tidak jenius kok. Tidak ada yang tidak jenius. Ikan tuh jenius. Di bidang renang. Iya. Borojo langsung renang. Tidak perlu guru renang buat ikan. Jenius dari kecil. Monyet itu baru borojo langsung manjat. Jenius di bidang manjat. Apa yang tidak jenius? Semua jenius kok. Apalagi manusia. Cuman selama ini kita kadang-kadang tidak percaya pada diri kita sendiri bahwa kita ini jenius di bidangnya. Makanya jangan pengen sama. Kalian jadi idiot karena tiap hari jadi orang lain. Iya. Teman masuk jurusan matematika, kalian gak suka matematika, masuk jurusan matematika jadi idiot. Bidangmu bukan itu, bidangmu itu ini nih, bikin bumbu. Gak usah pakai aljabar, Pitagoras, pusing. Ada orang yang jenius, memang jeniusnya itu bukan bikin bumbu aja, nggak usah yang lain-lain. Udah, kamu jenius di situ, bisa bikin catering, bisa jadi pengusaha, jeniusnya di situ kok. Karena begitu kamu ingin jadi orang lain, ya kamu jadi idiot. Masuk jurusan fisika, mencret. Makanya kurikulum sekarang itu kurikulum merdeka. Dibuat semuanya merdeka. Silahkan kalian mau belajar apa. Munculkan potensi dirimu, bakatmu. Karena setiap manusia itu adalah tamu agung yang datang ke semesta untuk jadi dirinya sendiri. Paham sampai sini? Yuk. Mungkin gak orang sadar membunuh? Mungkin? Kalau orang baik membunuh mungkin. Karena orang baik belum tentu sadar. Apalagi baiknya cuma apa kata orang. Hati-hati nih. Banyak orang yang kelihatannya baik sebetulnya cuma karena banyak aturan yang membuat dia seakan-akan kelihatan baik. Di belakangnya ketika aturan itu agak sedikit saja kendur, mungkin saja dia bukan jadi seperti yang dinilai oleh banyak orang. Ngerti maksud saya? Atau perlu saya jelaskan? Mohon maaf. Ada satu bangsa, nggak usah saya sebut namanya. Di sana itu dia itu teratur sekali hidupnya, karena di sana ada aturan yang mengikat dia. Begitu dia pindah ke tempat lain yang aturannya tidak seketat di negaranya, ternyata perilakunya kelihatan.
Jadi dia baik karena diikat oleh aturan. Dia baik karena takut oleh aturan. Itu belum benar-benar baik. Itu belum baik dari kesadaran. Makanya baik yang sebaik-baiknya itu adalah yang lahir dari sebuah kesadaran. Ini saya kasih tahu nih. Kalian suka mabuk gak? Mabuk. Minum minuman keras suka gak? Kalian orang baik. Kenapa kalian tidak melakukannya? Karena takut ditangkap polisi. Kalau ada orang mabuk-mabukan tangkap polisi. Karena takut ditangkap polisi, maka kalian jadi baik. Baik gak itu? Sebetulnya kalian masih berangan-angan pengen minum. Betul gak? Ada gak orang yang baik, gak korupsi? Apapun jabatannya gak korupsi. Ada gak? Bisa jadi dia baik karena apa? Karena dia takut ditangkap KPK. Apakah itu benar-benar baik? Kayaknya kalau KPK dibubarin, aslinya keluar. Ngerti maksud saya? Jadi jangan bilang kalau orang tidak korupsi itu tidak bermental. Mungkin saja karena dia takut, belum berani. Ntar udah berani latihan dulu yang kecil-kecil. Iya dong, setelah yang kecil-kecil gak ketahuan kan tiba-tiba jadi berani pada yang besar. Apakah itu baik? Makanya orang baik itu waktunya sebentar. Tapi orang sadar lama. Dia baiknya asli. Nih saya kasih tahu. Kalau kalian berbuat baik karena pengen dapat pahala, pengen dapat surga, asli gak baiknya? Asli apa palsu? Suka kalian lakukan? Nah loh. Makanya kita ini terus menerus hidup dalam kepura-puraan, ketidaksadaran. Lihat saya, orang baik ketika dia memberi, dia sadar sesungguhnya dia tidak memberi. Karena yang sedang diberi adalah dirinya sendiri. Semua pemberiannya kan akan kembali pada dirinya sendiri. Bahkan dia berterima kasih pada orang lain yang mau diberi. Kenapa? Karena ada kamu. Jadi tempat untuk menyimpan kebaikan saya. Karena suatu saat akan dikembalikan kepada saya. Walaupun dia tidak berharap apa-apa, tetapi dia sadar kalau kebaikan yang dia lakukan untuk dirinya sendiri, lumayan sadarnya. Apa sudah sadar betul? Belum. Kenapa belum sadar betul? Ya kan masih berharap. Nanti kebaikan dikembalikan pada saya. Tetap aja ada harapan. Nah yang sudah tingkatan tinggi kesadarannya, setelah memberi dia lupa. Kalian mau boro-boro melakukan kebaikan dikit saja, sudah mengharapkan tempat istimewa setelah kematian, betul? Dapat uang 100 juta baru dikeluarkan 2,5%, merasa sudah zakat. 100 juta 2,5% berapa? 2,5 juta, merasa besar karena belum pernah ngasih. Baru hari itu jadi orang soleh, betul nggak? Ya, saya jadi orang baik. Mulai ngomong di pengajian di mana-mana. Kalau dapat penghasilan, zakat dong. Seperti
saya. Oh, padahal nggak sakali-kalina Jakarta. Nah inilah saya ingin bicara pada kalian semua. Mari kita berhenti menjadi orang yang pura-pura baik. Sebetulnya kita tuh nggak sadar. Ini maksud saya. Yuk kita teruskan dulu. Ada nggak orang sadar membunuh? Nggak mungkin. Ada nggak orang yang sadar melakukan kekerasan? Nggak mungkin. Ada nggak orang yang sadar memperkosa? Nggak mungkin. Ada nggak orang sadar mencuri? Ada nggak orang sadar menyiksa? Saya kasih tahu, semua perilaku-perilaku ini terjadi karena dia tidak sadar. Bisa jadi ini dilakukan oleh orang dalam tanda kutip disebut orang baik di saat tertentu. Mungkin pernah kaget ya, tiba-tiba ada orang ditangkap polisi. Kan setiap hari saya lihat dia itu orang baik. Padahal baiknya itu karena takut oleh aturan saja. Takut hukuman masyarakat. Bukan karena sebuah kesadaran. Nih saya kasih tahu pada kalian semua. Kalian tidak akan terlahir jadi manusia baru sepanjang kalian belum bisa membunuh konsepsi tentang Tuhan yang dibangun oleh pikiranmu. Makanya Tuhan tidak bisa dikonsepsikan. Tuhan itu harus ditemui dan dirasakan kehadirannya langsung biar kita bebas dari konsepsi. Makanya sepanjang kita menuhankan dengan konsepsi, sepanjang itu kalian hanya berpura-pura baik. Kira-kira yang semacam itu melelahkan enggak? Melelahkan atau menyenangkan? Melelahkan, tapi senang. Terus aja di pusaran itu, ya nggak keluar-keluar. Makanya hari ini saya bicara hal yang berbahaya sebetulnya. Tetapi saya berani mengambil risikonya. Saya harus sharing pemahaman ini supaya orang sadar. Hanya ketika ketidaksadaran memerintah dalam kegelapannya, semua jenis musuh akan masuk. Ngerti nggak kalimat ini? Begitu ketidaksadaran kita memerintah, di mana ketidaksadaran memerintah? Di ruang gelap. Akan masuk nggak musuh-musuh kita? Masuk. Begitu kita diperintah oleh ketidaksadaran kita di ruang gelap, perhatikan saya, musuh masuk. Ilustrasinya sederhana gini. Ini ilustrasi yang sederhana, tapi ini ilustrasi yang cerdas. Perhatikan saya. Ada orang mau maling ke rumah kita, lampunya masih nyala. Berani nggak dia masuk ke rumah kita? Nggak berani. Tapi begitu lampu dimatikan, sudah gelap semua, dan dia amati lampu yang itu aja nggak pernah dimatikan satu. Wah, sudah tidur nih. Masuk nggak? Masuk. Makanya yang akan maling-maling ke rumah kita ini, rumah sejati kita ini akan datang kalau di dalamnya poek. Kalau di dalamnya lampu-lampunya mati semua, tidak ada sinar yang bersinar di dalam, belum tahu jati dirinya, tidak pernah terkena cahaya ilahi dalam dirinya, poek. Gampang sekali pencuri masuk.
Suka kecurian kalian? Marah itu berarti kalian tercuri. Kesel itu berarti kalian tercuri. Sakit hati itu kalian tercuri. Kenapa tercuri? Lampunya mati. Makanya saya ambil ilustrasi yang sederhana. Maling saja masuk rumah kita, rumah besar kita, mikir dulu kalau lampunya masih hidup. Makanya kalau lampu di sini sudah hidup, keren, maling gak bisa masuk. Nah ini nih, lihat. Yang lampu-lampunya masih belum hidup, gak tahu cara menghidupkan lampu dalam dirinya. Bulan redup, matahari redup, bintang gak ada, semua lampu kayak di kampung saja. Poek mongkleng buta rajin. Ya sudah, gampang dicuri. Makanya pencuri gampang masuk. Makanya orang yang sudah terang di dalam, sudah berkesadaran, pencuri pun mikir dulu kalau mau masuk sama dia. Gak akan kecurian. Ini ilustrasi yang sederhana. Tetapi ilustrasi ini sangat cerdas. Kenapa? Karena gampang membayangkannya. Kan ini kan sebetulnya hal biasa dalam hidup. Betul? Saya pernah bertanya pada seseorang. Menurut psikologi ada anekdot. Ketika kita melarang seseorang melakukan sesuatu, sebetulnya kita sedang membujuk orang itu untuk melakukannya.